Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya mengucap syukur karena pada kesempatan ini kita dapat bersekutu kembali. Kita akan terus belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya dalam hidup ini kita tidak salah jalan dan menjadi jauh dari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Tuhan Berada di Pihakmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas semua anugerah kasih kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Pencipta langit dan bumi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengakui bahwa kami seringkali merasa khawatir dan takut menghadapi tantangan kehidupan ini. Namun kebenaran firman-Mu mengajarkan bahwa Engkau adalah perisai dan pelindung kami yang sempurna. Buka hati dan pikiran kami saat kami merenungkan janji-janji-Mu tentang perlindungan. Berikan kami hikmat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita dapat merenungkan kembali betapa dahsyatnya jaminan perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian ini, seringkali kita merasa rapuh dan sendirian. Gelombang persoalan datang silih berganti, mencoba menggoyahkan iman dan harapan kita. Namun firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Bahkan Ia selalu berpihak kepada kita. Sebuah jaminan yang luar biasa yang memberikan suatu kekuatan dan juga keberanian untuk menghadapi hari esok dan segala persoalan yang ada. Renungan dengan tema ketika Tuhan berada di pihakmu, hal ini hadir sebagai pengingat akan janji setia Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan betapa nyatanya perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan. Kiranya melalui renungan ini dapat menguatkan iman kita, membangkitkan pengharapan yang teguh, dan memberi keyakinan bahwa bersama Tuhan kita tidak akan pernah sendirian. Mari kita baca Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebuah pernyataan iman yang kuat dan pengharapan yang teguh di tengah tantangan dan kesulitan yang terjadi. Ayat ini mengajarkan kita beberapa hal yang penting. Yang pertama, kehadiran dan pembelaan Tuhan. Pernyataan Tuhan di pihakku merupakan inti dari ayat ini. Ini bukan sekedar keyakinan intelektual, tetapi sebuah pengalaman nyata tentang penyertaan Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan hadir dan berpihak kepadanya, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan. Kata di pihakku yang dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan memiliki arti yang luas, mencakup bersama, untuk, dan mendukung. Menekankan bahwa Tuhan bukan hanya mengamati dari jauh, tetapi secara aktif terlibat dalam situasi
yang dihadapi oleh sang penulis Mazmur ini. Yang kedua, keberanian menghadapi ketakutan. Pengakuan "aku tidak akan takut" bukanlah pernyataan kesombongan atau penyangkalan terhadap rasa takut yang terjadi. Sebaliknya, ini adalah keputusan iman untuk tidak dikuasai oleh perasaan takut. Pemazmur mengakui bahwa ketakutan mungkin ada, tetapi ia memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala ketakutannya. Kehadiran Tuhan memberikan keberanian dan kekuatan untuk dimampukan menghadapi tantangan dengan kepala yang tegak. Yang ketiga, keterbatasan kuasa manusia. Pertanyaan retoris, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hal ini bukanlah berarti meremehkan potensi kejahatan manusia yang ada. Sebaliknya, ini menegaskan bahwa kuasa manusia itu terbatas di hadapan Tuhan yang tidak terbatas dan maha kuasa. Pemazmur menyadari bahwa meskipun manusia dapat menimbulkan banyak kesulitan dan banyak penderitaan, mereka tidak memiliki kuasa yang mutlak atas hidupnya. Pada akhirnya, Tuhanlah yang memegang kendali. Refleksi dan penerapan dari Mazmur 118 ayat 6 dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam situasi sulit. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, atau ancaman, penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Keyakinan ini dapat memberikan kita kekuatan dan juga keberanian untuk menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Yang kedua, melawan rasa takut. Ketakutan adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun kita tidak perlu membiarkan ketakutan mengendalikan seluruh hidup kita. Dengan mempercayai penyertaan Tuhan, kita dapat mengatasi rasa takut dan melangkah maju dengan iman. Yang ketiga, fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Terlalu fokus pada masalah yang sedang terjadi dapat membuat kita merasa putus asa dan merasa cemas, merasa ketakutan. Sebaliknya, dengan memusatkan perhatian pada Tuhan dan penyertaan Tuhan, kita dapat menemukan harapan dan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut itu berarti merasa gentar, merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan bencana dalam hidup seseorang. Rasa takut yang dipelihara akan menimbulkan dampak yang buruk, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Suatu ketika hendak berperang melawan bangsa Midian, Tuhan memerintahkan Gideon untuk memisahkan tentara yang takut dan tentara yang gentar. Tuhan berkata, "Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead." Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Saudara dapat baca di dalam Hakim-Hakim ayat 7, pasal 7 ayat 3. Mengapa rasa takut tidak boleh ikut berperang? Karena ketakutan itu bisa menjalar dan mempengaruhi orang lain. Rasa takut juga menjadi penghalang utama dalam merebut suatu kemenangan dan juga janji-janji Tuhan.
Itulah sebabnya tentara yang penakut tidak boleh turut berperang. Mengapa rasa takut harus dikalahkan? Karena ketakutan adalah salah satu senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Karena itu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan memberi celah sedikit pun kepada iblis, karena ketika kita berkompromi, iblis akan memasuki wilayah kehidupan kita. Kompromi akan membawa kita kepada kekalahan dan kehancuran, karena ketika berada dalam persoalan atau tekanan hidup, rasa takut membuat orang menjadi mudah putus asa, kehilangan semangat, dan pada akhirnya akan menyerah pada keadaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun kondisi Anda sekarang ini, janganlah takut. Tuhan menyertai kita. Mari kita baca Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, janji Allah ini adalah jangkar bagi jiwa kita. Dimanapun kita berada, dalam suka maupun dalam duka, Allah selalu ada bersama dengan kita. Kehadirannya adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tidak tergantikan. Allah berjanji untuk memperkuat kita. Ketika kita merasa lemah, Allah akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Allah adalah penolong kita dalam segala kesulitan. Kita tidak perlu menghadapi masalah sendirian, karena Allah selalu siap membantu kita. Saudaraku, janji Allah bahwa Dia selalu menyertai kita adalah anugerah yang tidak ternilai. Kita dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan, karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas waktu renungan yang indah ini. Engkau telah mengingatkan kami akan janji-Mu yang begitu berharga. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali kami ketakutan menguasai hati kami. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, dan ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan. Namun Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau adalah benteng yang kokoh bagi hidup kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau semakin menguatkan iman kami. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau lebih besar dari segala permasalahan yang sedang kami hadapi. Jauhkan kami dari rasa takut dan rasa cemas. Isilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah keluarga kami, teman-teman kami, dan semua orang yang kami kasihi. Berkatilah pekerjaan kami dan semua rencana yang telah Engkau tetapkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, betapa indahnya menyadari bahwa Tuhan selalu menjadi benteng pelindung kita. Mari kita panjatkan segala puji syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Dengan keyakinan akan kehadiran Tuhan, kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.